Rai. Oh, pinter silat. Ono jeru. Mbak Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Tak baleni lir. Suaraku lur. Tes tes. Jelas dari Jepara. Mas Iwan. Jepara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lima. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Saudaraku semuanya yang dihormati oleh Allah. Jutaan ngantek terah 50.000. Aku seperti niatnya, Mbak. RT Allah. Semuanya Tolong saudaraku dimut. antara yang sampai saat ini dipercaya oleh Allah menjadi orang yang terselamatkan semuanya. Yang diselamatkan apanya sampai saat ini? Keimanan panjenengan ejek diopeni ambek Gusti Allah. Keimanan yang setiap hari diperbesar rasa percayanya kepada Pencipta. Setiap hari kita selalu kangen pada saudara-saudara yang iman. Negak kepethuk, negak RBT-an 1 kali 2 kali itu rasanya kangen. Itulah bentuk sudah sambung jiwanya. Yang menjiwai jadi satu di hadapan Tuhan sebagai orang beriman. Nah, manusia yang sudah beriman pasti sama Tuhan diselamatkan. Itu pasti. Karena apa? Karena Allah telah mempercayai kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk membawa risalah keselamatan. Yang satu-satunya di dunia. Yang satu-satunya punya pembimbing keimanan. Yang satu-satunya jamaah yang punya pembimbing keimanan yang sambungnya sama Allah. Itu cuma satu di dunia. Yang dimunculkan oleh Allah saat ini. Di luaran tidak ada. Jamaah satu-satunya yang bisa membuka pintu gerbang keselamatan. Ya cuma di kita ini. Karena apa? Karena begitu terangnya jiwa kita mengetahui pencipta kita itu. Sebagai pemelihara kita. Sebagai tempat bernaung. Ketika kita dalam keadaan apapun tetap utuh mempercayai bahwasanya inilah takdir dari Allah yang terbaik.
tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengelak bahwasanya takdir ini tidak terbaik. Selalu memberi keyakinan bahwa saya takdir ini pasti menyelamatkan. Nggak enak sih nyelakani. Nah, manusia yang terselamatkan itu seperti apa? Yang sudah diselamatkan, yang pasti selamat. Nah, ini nanti akan dibedah oleh Bani Adam 2. Yang akan dibawakan oleh Kang Bidin dari sanatnya Mbah Ali. Kepada saudaraku Kang Bidin, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kakek tok gambari itu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Waalaikumsalam Kabeh warahmatullahi sedaya Rahayu. yang di mana saja. Dalam waktu ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah dan pengetahuan yang menambah yakin kita kepada pencipta kita. Rahmat dan salam tetap kita unjukkan dengan Nabi kita Muhammad SAW atas bimbingan kita. Dengan Gusti kita bisa beriman atau mengetahui iman sebenarnya. Ayo kita sama-sama mencari ilmu untuk menambah keyakinan kita kepada pencipta kita, karena kita masih hidup di dunia setiap hari menjalani takdir-takdir sampai akhir nanti. Dalam Zoom kali ini, mari kita membahas tentang orang selamat atau orang yang sudah beriman. Manusia terdiri dari nyawa. Nyawa itu tanda adanya kehidupan. Jadi kalau masih ada nyawanya, berarti masih ada tanda kehidupan di dunia. Itulah manusia. Terus yang kedua, itu pikiran. Untuk mengetahui tentang pengetahuan tentang Allah yang bisa diyakini atau roh. Roh itu kan dari pikiran, pengetahuan. Jadi untuk tambah kita yakin kepada Allah itu, kita juga harus berpikir bagaimana kita bisa mendekat dan tentang mengetahui pencipta kita. Terus perasaan. Perasaan itu untuk menimbang antara baik dan buruk atau keraguan kita yang masih kurang yakin, masih ada keraguan-keraguan dengan penciptanya. Di situ kita bisa menimbang. Nah, itulah perasaan. Terus nanti kalau sudah ditimbang kan masuk ke hati untuk bisa kita meyakini. Hati pun banyak, karena di dalam hati itu masih ada pengakuan. Jadi masuk hati itu masih ada aku. Jadi untuk mengetahui hati itu juga harus ada aku sadar tidak kemampuanku. Jadi di situ juga harus mengerti kalau kita itu tidak bisa apa-apa kalau di hadapan Allah. Benar-benar kita itu tidak mampu kalau kita di hadapan Allah. Dan harus tahu aku sudah
tahu Tuhanku, penciptaku. Jadi orang beriman itu harus tahu Tuhannya, harus benar-benar tahu Tuhannya dan penciptanya. Kalau tidak tahu, bagaimana kita bisa menghadap kalau kita tidak tahu atau tidak meyakini. Jadi kalau kita sudah beriman, berarti kita harus benar-benar tahu dan merasakan. Walaupun rasa itu masih dirasa, itu harus benar-benar tahu, merasa yakin. Yang ketiga, aku percaya dan mempercayakan hidupku. Jadi nek wis dadi wong iman, kalau jadi orang yang sudah merasa iman, kita harus dengan percaya, mempercayakan Allah. Semua urusan, semua apapun itu harus kita percaya dengan Allah. Nah, kalau sudah begitu Allah pun nanti akan mempercayai kita kalau kita sudah benar-benar bisa mempercayakan seutuhnya. Terus aku mempercayai keselamatanku. Jadi nek wis iman, wis percaya karo Gusti Allah, ya duwe percaya nek dislametno ten donya sampai akhirate. Ten ati niku pun duwe keyakinan sing asli, sing yakin nek bakal dislametno ten donya ya ten akhirate. Nek burung yakin, berarti ora percaya karo Gusti Allah, karo penciptane kok gak yakin, ya ditekoki lah hatine awake dhewe. Masa Gusti Allah dipercaya gak kena. Karena awake dhewe kan harus bisa percaya itu untuk mempercayakan seluruh keselamatan kita, biar Allah saja yang menyelamatkan kita. Terus aku iman, jadi nuwis iman mempunyai keyakinan asli, yakin nek Gusti Allah iki lho ya jaga aku, ya nyukupi aku, ya ngreksa aku, ya nyelametno aku, wis sepenuh hati dengan menyerahkan keselamatannya. Jadilah keyakinan. Terus jadilah jiwa. Jiwa kemelekatan sifat-sifat dengan raga menjadinya tindakan atau perbuatan. Jadi ngelakoni apa wae, melakukan apa saja itu dengan sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Jadi wis ono roe, ono pengetahuane roh, terus sepenuh hati, terus sepenuh jiwa. Jadi jiwa lan ragane nak lakoni wis temenan. Kalau sudah begitu, sebenarnya apa sih aku di dalam aku itu? Aku, kita harus tahu dulu, aku ini siapa? Aku adalah pemilik. Jadi kudu ngerteni aku. Aku itu siapa? Aku adalah siapa? Aku adalah entitas. Aku adalah keberadaan. Jadi nek ono aku berarti ada wujud ya. Keberadaan itu kan berarti ada. Itu aku. Aku itu ciptaan. Jadi ciptaan Tuhan atau pencipta kita. Aku makhluk yang berbaju jasad. Jadi kita itu di baju, dipakai jasad. Maksudnya ya ada jasadnya. Jadi kita itu berbaju jasad. Aku adalah makhluk yang bernyawa. Jadi ya jelas urip. Nek urip ya aku ini wis menghadap pencipta. Aku adalah yang berakal. Jadi awake dhewe, kita semua itu hewan yang berakal. Jadilah manusia. Karena semua hewan itu enggak ada yang berakal. Jadi kita itu diberi baju akal. Makhluk yang berakal. Aku adalah yang berpakaian jasad
Dan aku adalah berpakaian sukma. Jadi kita dipakai sukma, juga dipakai nyawa, juga dipakai sifat-sifat. Jadi keseluruhan itulah namanya manusia. Keseluruhan itu namanya manusia. Juga pemakai akal, pemakai roh Tuhan. Jadi kita itu dipakai oleh roh Tuhan, dikasih. Aku adalah hewan yang berakal. Aku adalah satu kesatuan, itulah aku. Terus kita itu berpikir, apa ya yang sebenarnya kembali ke Allah itu apa? Yang semua sudah diberi sandangan atau baju-baju semua seperti itu, kita itu yang kembali ke Allah apa toh? Masa roh yang kembali? Kita itu harus mengerti roh itu apa, nyawa apa, jasad apa, jiwa itu harus kita juga mengerti. Jadi yang kembali itu apa? Kita renungkan biar kita paham. Masa roh itu nggak kembali. Roh itu hanya penerang atau pengetahuan tentang Allah, itu roh. Jadi kalau sepeda motor itu lampu di depan, nah itu penerang kita. Ya kalau jiwa itu seperti diibaratkan roda. Jadi kita semangat, kita berjalan semangat. Terus bensinnya adalah nyawa. Terus akunya mana? Akunya ya yang naik. Jadi semua itu satu kesatuan. Jadilah manusia seperti kita. Terus yang kembali apa? Ke hadapan Allah yang selamat. Sebenarnya semua manusia, semua makhluk kembalinya juga ke Allah. Tapi makhluk, maksudnya yang kembali dalam keadaan selamat itulah. Karena semua makhluk itu kembalinya ke Allah juga. Tapi selamat apa tidak? Nah, kita itu kembali dalam keadaan Islam atau selamat di sisi Allah. Lah, yang kembali itu ya aku. Jadi roh itu ya juga nggak kembali. Roh itu pengantar. Jiwa itu juga sepenuh kita melakukan. Itu namanya jiwa. Nyawa pun nggak kembali. Jadi yang kembali itu aku. Setelah kita kembali, ya cuma akunya saja yang kembali. Pengetahuan ya sudah nggak ada pengetahuan di situ. Jiwa yang nggak ada. Yang kembali adalah aku. Bisa dimengerti enggak, saudara-saudara, kira-kira penggambaran saya seperti itu? Halo saudara-saudara, bisa Cakep, Bang. dipahami apa enggak? Bisa, bisa. Bisa, Bang Bidin. Iya, kalau ada pertanyaan ya kita tanya jawab saja. Nanti kalau bisa ya saya jawab. Kalau nggak ada itu ada ada ini, ada imamnya, santai saja. Oke? Ada pawangnya. Ayo tanya jawab. Halo saudaraku. Kalau kita sendiri kan biasanya sering merenung kan? Maksudnya merenung tapi dalam keadaan iman ya, percaya. Tapi di situ kita itu kadang berpikir apa ya yang sebenarnya kembali ke Allah itu apa? Kita harus tahu, benar-benar tahu apa yang kembali itu loh.
Halo saudaraku, boleh bertanya? Monggo dibuka mikir jagongan tanya jawab. Halo, assalamualaikum, Om Idin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kali sinten iki? Kalimantan. Aure, Paure. Ini yang Betul. dimaksud sampean kembali ini secara jasad yang udah meninggal gitu. Karena makna dari kembali itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Nah, gitu loh, Kang Bidin. Nah, terus di situ Al-Qur'an kan untuk petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Mm. Nah, berarti di situ kan berarti makna dari kembali itu kan berarti petunjuk orang beriman untuk masih hidup gitu loh, Kang Bidin. Iya. Nah, di sini yang dimaksud sampean itu kembalinya itu kan aku itu yang seperti apa? Apa makna Ya, dari kalau kembali itu kita waktu hidup apa udah mati gitu maksudnya? yang saya maksud itu yang kalau sudah mati. Jadi kembali kita ke hadapan Allah itu apa kita harus tahu. Harus punya keyakinan yang kembali itu apa ya sebenarnya. Dalam hati kita kan kita harus tahu. Ya petunjuk kan itu cuma petunjuk jalan. Lah masa yang kembali jalannya petunjuknya kan itu petunjuk kan pengetahuan ya. Iya. Roh itu kan pengetahuan itu bisa berkembang. Pengetahuan kan bisa hidup, maksudnya terus pengetahuannya bertambah kan gitu. Terus kita itu apa ya yang kembali ke hadapan Allah kalau kita sudah mati itu loh. Yang saya maksudkan begitu. Oh, yang berarti yang kembali di itu. sini yang udah mati maksudnya. Iya, Oke. kita Berarti mana kalau nggak mati? Jadi kita kalau kembali kalau sudah mati itu apa ya? Yang kita pikirkan itu. Ya kita sudah selamat terus kembalinya itu. Sudah benar-benar selamat apa belum kan kita sudah punya keyakinan di situ. Nah terus apa yang kembali? Kita kan harus tahu. Masa rohnya? Oke, iya. Masa jiwanya, masa nyawanya, masa raganya, kan itu harus tahu benar. Biar bisa merasakan setiap hari itu, bisa yakin. Ya semua itu prosesnya kan lewat pikiran, lewat perasaan. Semua proses itu, tapi kan dalam hati kan sudah punya keyakinan, benar-benar tahu kalau kita kembali dalam keadaan selamat itu sudah yakin. Ya kalau di dunia sih kalau kita lupa kan ya gitulah biasa wajar. Tapi kan kita sudah punya ikatan atau tali di dalam hati itu. Sudah imannya sudah diikat, keyakinannya sudah diikat sama Allah. Nanti kembalinya kalau masih hidup kan, kalau kita sudah iman kan cepat. Dan situ pun ada tanggung jawab imam. Kalau kita masih bersaudara di jamaah ini, masih ada tanggung jawabnya. Dan nanti kita pulangnya tidak sendiri-sendiri. Ini kalau menurut definisi saya gitu ya, Mas Kang Bidin. Ya. Kalau seseorang itu akan selamat. Nah, waktu hidup di dunia pun kembali, maksudnya dari kembali ini semua yang diberikan Allah. Takdir apapun diberikan Allah, kita kembalikan. Ini milik Allah. Nah, di situ kan berarti kan udah menapaki. Makanya kan barang siapa yang di dalam dunia, maksudnya dalam dunia itu kan kalau kita artikan secara jasad, itu kan di dalam jasad gitu loh. Tapi di dalam jasad masih hidup di dunia itu udah mengenal Tuhan, udah kembali ke Tuhan. Jadi otomatis badan terlepas pun udah otomatis gitu loh, Kang Bidin. Iya. Seperti apa, Kang Bidin? Di dalam dunia kan kita manusia atau aku itu kan masih ada satu kesatuan itu ya. Dikai kelambi. Jadi akunya itu ya ada baju itu loh. Maksudnya itu kan
dipakai itu, dipakai roh, dipakai jiwa, dipakai rogo. Ya, yang kembali itu yang aku, tapi yang sudah sudah dilepaskan bajunya, tapi di dunianya kan sudah dibimbing sama rohnya atau pengetahuannya itu. Jadi Ya, yang benar-benar kembali itu loh, maksudnya. Di hadapan Allah itu apa? Kan kita biasanya kalau merenung kan ya. berpikir seperti itu. Apa ya yang kita yang kembali? Padahal kan Oh, manusia kan kalau banyak. mengerti, berarti kalau mengartikan kalau orang yang bisa kembali waktu hidup di dunia, dia memakai baju pun itu, eh, maksudnya dia itu nggak lupa gitu loh, Kang Bidin. Berarti kan dia otomatis Ya, sudah kembali gitu loh. Ya kan? ya, Seperti itu loh maksudnya. nah, semua bakal Ya, kembali ke Allah. dikasih baju badan maksudnya. Cuma kembali ke Allah itu kan ada yang Ya, selamat, ada yang enggak. Semua makhluk itu kan kembalinya juga ke Allah. ya Kemana? betul. Ke Allah. Tapi kan dalam keadaan selamat apa tidak, itu kan kita sudah punya keyakinan di situ. Kalau kita sudah punya keyakinan selamat, ada yang enggak itu ya juga hak Allah sih semuanya. Itu kan hak Allah, bukan. Tapi kita kan sudah punya penerang yang namanya roh itu tadi. Dibimbing oleh roh. Akunya sudah dibimbing oleh roh. Makanya kita kalau nggak tahu kan kadang kan berpikir ya, yang kembali masa roh, kan kita harus berpikir di situ. Yang kembali masa nyawa, yang kembali masa raga, masa jiwa. Itu semua itu masih baju. Jadi aku tapi sudah dilepas, jadi aku yang murni ya, ya aku. Semua itu tadi masih pakaian roh, itu masih pakaian jiwa, raga, itu pakaian. Tapi di dunia ya kita semua pakai itu, kita masih hidup kok. Ini kan yang saya maksud, kita kembali ke hadapan Allah yang benar-benar selamat itu loh. Dalam keadaan selamat. Selamat itu namanya kan Islam. Islam itu kondisi, bukan agama. Kalau saya sih ya, bukan agama, tapi kondisi keselamatan itulah Islam. Selamat. Tapi aku itu, Kang Bidin, aku itu kalau di situ nggak ada cerita hidup atau jiwa, ya kan? Itu apa selamat apa enggak gitu loh. Contoh orang-orang yang di dalam dunia gitu loh ya. Dalam dunia itu kan ada yang nggak ada goresan hidup gitu loh. Maksudnya di situ orang idiot atau orang apa gitu loh, Kang Bidin. Apakah jiwa itu selamat apa enggak gitu, Kang Bidin? Itu Ya itu menurutnya hanya akunya Allah. gimana akunya? Ya Oh Allah gitu. itu. Mungkin Ya. pertanyaannya gini, Mas Bidin. Bedanya jiwa sama aku itu di mana gitu loh Mas Bidin. Tolong dijelaskan. Jiwa melekatnya sifat-sifat kepada aku. Jadi semangat. Jadi jiwa itu juga bisa berubah ya. Kalau kita mau kerja berarti kita semangat bekerja. Bekerja jadi tandange itu semangat. Jiwa rogo itu semangat kabeh. Jadi kalau kita lagi jualan ya mikirnya ya jualan. Jiwanya ganti jualan itu. Menjiwai lah itulah. Jadi jiwa itu ya otomatis yang melekat pada diri kita atau aku itu tadi. Jadi menjiwai atau sepenuh hati kalau kita sedang melakukan pekerjaan apa-apa itu loh. Jadi sepenuh jiwa, kalau sepenuh hati kan sama. Ya, tapi di surat Al-Fajr kan dikatakan, wahai jiwa yang tenang. Yang dipanggil jiwa bukan aku yang tenang gitu loh. Nah, Ya ayuhan nafsul mutmainnah itu. itu. Irji'i ila rabbiki itu loh. Makanya Itu yang perbedaannya di situ ya. Silakan Mas Bidin. Naik, Gus. Naik. Ini tanya jawab terus sama imamnya, oke?
Oke, siap. Iya. Cowoknya ada di Alhamdulillah. Ya. Iya, ini ada Kang Bagus juga, penasaran juga Kang Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur. Mas Budiono, Mas Budi Slamet, Pak Suwito Kobra, Pak Sapan Lampung. Halo Pak Sapan. Pak Juwari, Bu Murti, Pak Suparno Surabaya. Pak Suparno ngowoh ya Pak Suparno. Mas Supriyanto Blitar, Mas Teten. Halo Mas Teten. Bu Nurida, Kalimantan. Bu Nurida, Assalamualaikum. Mbak Tuti. Halo Mbak Tuti. Pak Saipul, Kopasgat. Halo Pak Ipul. Pak Ipul. Bu Ani. Pak Usman Hidayat. Pak Mas Puri. Mas Purwanto Ringenrejo. Halo Mas Pur. Mas Sumarto. Halo Surabaya. Mas Solihin. Halo Mas Soli. Mas Solihin. Yo, Halo. bojone yang bikin. Halo Bu Anis. Ringenrejo. Deyeng, andingin deyeng. Ah, Pak Sunandar. Halo Pak Nandar. Pak Yul ngomong wi Pak Yul. Lah, Pak Yul. Pak Marsudi Pekalongan, Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bukan nomor. Gus. Mas Rudi Putro. Halo Mas Rudi. Assalamualaikum Bangka Gus. Belitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martono. Halo Pak Martono. Mas Setiono. Halo Gus, Rayu Gus. Rayu. Pak Ahmad Said, Romengan. Halo Romengan. Rayu Gus. Rayu. Dek Cino. Samyati. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Lapot jenenge bojone gayane. HP ini regrek. Kedah gula. Ya wes. Ayo, tahu Kang Tomo. Halo Kang Tomo. Bojonegoro. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kumpul. Halo, kita, ya kan? Supriyanto Kediri. Halo Mas Rudi. Japu semua. Mas Widodo. Rayu Gus. Rayu. Dia pengetahuan titipan awak titipan. Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darmono karo anake iki kan. Pokoknya indah. Mas Jar. Pokoknya indah. Abah Munjia. Halo Abah Munji. Tapi indah lagi. Oke Gus, siap. Nanti bakal Letan TV, stong dereh. Siap. Bagus, Tambul. Mas Bagus. Halo. Waalaikumsalam, Gus. Pak Es Mariono. Is. Waalaikumsalam Pak Is. Pak Kasim Bus. Halo Pak Kasim. Assalamualaikum Gus. Artinya kan Oh itu
Pak Dia itu buat Yulia, apa? wes potong ya Pak Yulia, malah rambutnya dipotong rapi. Oke, Gus. Mas Giono, Bali, halo Mas Giono. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Piye kabare? Neng Blitar apa neng Bali? Tasik mau kembali Gus. Itu bentuk ikatan. Posoan mulai. Insya Allah Lebaran langsung Gus. Posoan boten. Ini rak ngono lur. Sudah jadi pertanyaan karena Gus kita Alimin, halo Gus. ngasih ultimatum yang keras. Lah mana grup Kuwi ini ning ndi Gus kuwi? Gus posisimu Gus. Wari apalagi Salimin. ada apa itu Pak Ilham. pembicaraan Halo Pak jamaah Ilham. di Korwile Sulawesi. tiba-tiba banyak yang besar tanyakan dicek Salam. ada lagi Halo Pak Ilham. Sulawesi. pusat Di Palmaya ya lu ya es krimnya. Ayo Gus. Wis taruh stay nene kek bisnis es krimnya. Pelancar Mbak lah. Pi. Halo Mbak Pi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mbak Pi. Pak Suparjo Grobogan. Halo Grobogan. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tato. Pelan-pelan. Mas Tato. Pelan-pelan. ya kan walaupun gimana om saya tetap Pak Rifai Malang. Halo Pak Rifai Malang. Gus. Iya, halo Gus. Waalaikumsalam. Pak bikin Hamzah. merasakan Halo Pak manfaat Rifai. Pak Dia Hamzah, Pak Hamzah. Pak Khairul, Pak Khairul Jakarta Timur. Halo Pak Khairul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Diri Selatan Gus. Oke, Kediri Selatan. Siap. Baik besek, ndi baik besek gak ketok. Oh, baik besek. Assalamualaikum sek. Waalaikumsalam Gus. Oh, baik besek. Baik besek. untung Pak Soleh itu hari tuanya meninggal Pak Parman. Halo Pak Parman. Bareng. Pak Parman. gawe apa terus sampai aku Pak Suliadi, halo Pak Suliadi. Assalamualaikum Gus. Wong mes apa mergo sopan iki nek omong halus ya rampung gede ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Gus rek. Haluse bar kosong Gus. Iya, Halo. Pak Suliadi saiki. Halo Gus Alimin. Waalaikumsalam. Saudaraku. Mariono. Halo Mas Mariono. Ayo le dadi mangan le. Halo Mas Mariono Jakarta. Mas Supriyadi, halo Supriyadi, Supriyadi. Serpong kok Tangerang wali ya. Cilegon. Oke, Cilegon, ya lali ya Cilegon. Hei Cilegon. Senenge ta. Oh, M Sukron, wah enek M e. Wah M apa Mahmud apa Muhammad iki? Mbah itu. Halo, Pak M Sukron. Pak M Sukron tanggane Pak Urip iki lho. Gayane Mas Sukron iki jenenge M Sukron e. Pak M. Halo Pak M. Mas Sukron lu wali ya Mas Sukron. Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Wali Cilengsi. Halo. Kumaha Damang. semua kita sama Mas Heri Keswanto. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi itu ada kerjaan Kang Jono, Kang Jono. Halo Kang Jono. Mas Didi Jakarta. Halo Mas Didi. Hadir Gus.
Oke, oke. Mas Hadi, halo Mas Hadi. Mas Hadi. Mas Agung. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Lah ini Mas Agung juga. Ote-ote, Gus. Oh, ngoten. Ya wis, gak apa-apa. Ya wis tutupen si ote-ote. Engko ae karek golekne Lombok. Mas Latif Gus, kangen, Mutilan. Gus. Mas Latif. Pak Safi'i kali tidu. Safi'i. Mas Jamal, lalu Mas Jamal. Pak Jamal, Lampung. Pak Pri, Jeporo, Pak Pri. Halo Pak Pri. Pak Pri Jeporo. Bu Mariana. Ibu Mariana karo turu iki paling. Pak Sukino. Assalamualaikum, Gusku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Le. Delok tengi Murti, halo Pak Pak Agus. Sukino lah kok Bogor. Dandan apa? Pak Agus bengi-bengi kok dandan-dandan ae. Kayaknya akun mame Bu. Waduh, iki mlepite. Aduh. Oh, kuwi. Mana aja sini loh. Pasur, Gus. Oh, ngoten. Gus, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Rahayu. Rayu-rayu. Wani, Bu. Halo, Bu. Assalamualaikum. Anak ayah lecus Ah, kabeh. Wani. Ya pun ya, kali pun. Kayak mame Bu. Waalaikumsalam. Mungkin gue sampean Karo anak-anak mata. paling. Oh, anak-anak. Pak Hadiono, Bapak Mori. Bahasan. Halo, Bahasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Usman Hidayat, halo Pak Usman, nyandi kayak ditaruh kok ngalih ya kesusu. Halo Pak Usman, kok wong loro toh? Kamu udah kita, Gus. Oh iya, wis gak apa-apa, penting ngrungokne. Oke. Ini akan saya jelaskan yang paling mudah diterima ya. Orang itu biar selamat itu bagaimana itu biar mudah diterima. Begini ceritanya. Mau dimatikan. Oke. Semua orang pada awalnya itu nggak tahu selamat atau tidak pada awalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari setelah manusia itu mencari jalan keselamatan itu nggak tahu. Dirinya juga tidak mampu menyelamatkan terhadap dirinya sendiri. Kemampuan manusia ketika saat ini selamat itu kan yang tidak diketahui itu besok. Yang tidak diketahui itu lusa. Yang tidak diketahui itu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi kapan dia bisa mempertahankan keselamatannya, apakah yakin selamat. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu pasti mengalami kematian. Dari situlah semua orang itu ketakutan di ujung kematiannya. Jadi Allah memang membatasi, Tuhan itu membatasi semua manusia, membatasi kita. Batasannya apa? Nggak bisa abadi. Karena apa? Karena sudah ada jasad.
Jadi sudah ada nafas, sudah ada jasadnya, itu nggak abadi di dunia. Manusia mengenal kehidupan hanya di dunia saja. Sedangkan untuk mempertahankan hidup abadi di dunia nggak mungkin. Nah, konsep kehidupan akhirat itulah, kehidupan setelah kematian itulah manusia mampu berpikir, setelah saya tidak mampu untuk hidup, saya mau kemana? Akhirnya ketakutan meninggalkan dunia. Yang tidak takut meninggalkan dunia juga nggak tenang juga dalam kesendirian. Orang udah nggak takut mati ya sendirian, setelah itu nggak tahu jiwanya kemana. Kenapa ada jiwa? Melekatnya jiwa itu karena aku ditempeli oleh sifat-sifat yang ada pada jasad, yang ada pada nafsu, yang ada pada pengetahuan. Nah, jasadnya juga mempengaruhi, nafsunya juga mempengaruhi, pengetahuannya juga mempengaruhi. Jadi sifat yang dominan yang bisa dijiwai itu namanya jiwanya. Lah jiwanya mau kemana? Aku yang sudah ditempeli oleh pakaian. Mau kemana? Menyelamatkan dirinya juga nggak mampu. Di ujung kematiannya, akunya akan mengalami kebingungan. Setelah itu menjadi arwah gentayangan. Aku yang bersama pengetahuan yang tidak jelas, tidak bisa kembali kepada Allah, akunya mengambang. Jasadnya terputus, dengan kehidupan dunia terputus, menjadi arwah gentayangan. Kalau arwah gentoyoran tuh mau jatuh, itu Mas Alimin itu. Arwah gentoyoran. Kalau gentayangan tuh melayang. Dari situlah Allah memberi petunjuk. Petunjuk yang pertama apa? Diberikan kepada manusia. Petunjuk yang pertama itu diberi pengetahuan bahwa penciptamu itulah yang maha kuasa, menciptakan semuanya, menciptakan kamu, menciptakan yang sejenismu, menciptakan tempat hidupmu, menciptakan alam yang kamu tinggali. Nah, pencipta itulah yang menunjukkan bahwa pencipta itu punya kemahaan. Awalnya begitu. Setelah itu Allah menuntun, penciptanya itu menuntun al-ilah. Oh, berarti yang menciptakan aku ini yang maha kuasa, berarti mampu menyelamatkan aku. Mampu menciptakan dan maha pencipta pasti maha menyelamatkan. Jadi tidak sendiri. Hanya menciptakan saja seperti Dewa Brahma. Jadi hanya menciptakan kemampuannya, enggak maha memelihara. Terus yang memelihara beda lagi, enggak begitu, tunggal. Jadi konsep Tuhan yang maha tunggal itu konsepnya agama-agama dari langit. Agama-agama yang dari agama Ibrahim, agama dari Adam. Saya lanjutkan lagi. Setelah manusia diberi petunjuk untuk akhirnya mengetahui ternyata yang menciptakan dia itu yang maha kuasa. Setelah mengetahui, lah itulah namanya ruh. Pengetahuan itu yang menuntun untuk berserah diri kepada penciptanya.
Setelah dituntun oleh pengetahuannya, dia bisa mendekat, memberikan kepercayaan kepada penciptanya, itulah yang mampu bertanggung jawab atas keselamatannya. Itu awal dari nabi-nabi mengenal Tuhan. Setelah itu, konsep itu dibawa kepada keluarganya. Konsep itu dibawa kepada yang mau mengikuti. Kalau kamu pengen selamat, saya ajarin cara untuk mendekat kepada yang Maha Kuasa. Memang ada yang Maha Kuasa, ada. Di mana letaknya? Kamu diciptakan itu bukan karena kamu memilih, bukan karena orang tuamu memilih kamu. Nah, konsep pengetahuan itulah yang untuk menunjukkan. Jadi pengetahuan. Tuhan tuh berada dalam nur, pengetahuan tentang yang menciptakan. Jadi nur itu konsep penerang. Masa bisa mengetahui bahwa yang menciptakan saya itu Maha Kuasa? Ya yakin. Masa bisa menyelamatkan? Bisa. Syaratnya apa? Mendekat. Nah, cara mendekat itu yang tertutup oleh semua pengetahuan dunia. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Semua pengetahuan itu nggak mampu. Karena cara mendekat itu berserah diri, ikhlas, memberikan kepercayaan, bertauhid hanya satu saja yang dipercaya, yaitu penciptanya sendiri. Jadi konsep mempercayai penciptanya itu konsep yang pertama semua nabi itu mengetahui. Setelah itu, konsep cara mendekat dengan memberi kepercayaan itu Allah yang memberikan pengetahuan. Setelah pengetahuan bahwa ikhlas itu menjadikan tenang, tetapi ada yang dipercaya. Nah, itu konsep akhirnya menjalani kehidupan bersama penciptanya. Setelah berserah diri, ikhlas, disitulah dia yakin, punya keyakinan bahwa Tuhan bersama saya. Keyakinan Tuhan bersama saya dijadikan untuk menjalani kehidupan. Ikhlas dulu, mendekat dengan membawa kepercayaan. Hidup lagi dengan membawa keyakinan. Innallaha ma'ana. Hilang khawatirnya, hilang gelisahnya. Nah, menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama saya. Di situ dituntun pengetahuan ke depan sampai mati tetap saya percaya. Nah, di situ Asmaul Husna baru berguna. Yang maha menolong, yang maha memberi, yang maha memelihara, yang maha menyayangi. Jadi apapun kondisinya nggak patah. Sebab ada yang maha kuasa yang selalu bersamanya. Nah, semua nabi seperti itu konsepnya. Awalnya pengetahuan, setelah itu pengetahuannya menerangi hatinya, setelah itu berserah diri, hatinya hidup. Setelah itu dibawa untuk hidup dengan keyakinan selalu bersama penciptanya. Bersama di dalam hatinya, setelah itu ke depan ruhnya menuntun. Ke depan sampai mati ada yang saya percaya. Loh, ruh menuntunmu. Di depanmu itu ada yang menciptakan kamu, itu yang memelihara kamu.
di dalam hati kamu menjadi ketetapan. Di kehidupan ke depan ada ruh yang menuntunmu. Di hatimu ada ketetapan, di dunia ada ruh yang menuntunmu. Disitulah sifat Tuhan yang selalu menjagamu karena kamu sudah yakin bersama Tuhanmu. Dan ruh Tuhan yang berada di depanmu untuk menuntunmu. Di situ keyakinan yang utuh yang hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang memang benar pilihan dari Allah. Yang lainnya itu teori di luaran. Teorinya berbelit-belit. Dzikir itu ya, konsep dzikir itu konsep ingat bahwa kamu telah mempunyai ketetapan. Kalau belum pernah menetapkan siapa yang kamu percaya di dalam hatimu untuk menjadi kunci, tali. Kalau belum kamu tetapkan, semua orang yang ingat kepada Allah tidak akan bisa yakin bahwa dia diselamatkan. Jadi konsep dzikir itu ingat bahwa saya telah menetapkan, saya tidak mungkin berpaling. Itu loh dzikir namanya. Ingat siapa yang telah kamu tetapkan untuk kamu percaya. Bukan ingat Allah, tapi kepercayaannya bingung. Ingat Allah, ingat. Dari kecil kamu ingat. Tapi kepercayaanmu bingung. Mau percaya gimana? Loh, kamu loh bingung. Wong ingat Allah kok bingung. Yang dipercaya. Memang enggak kamu percaya apa? Ya saya percaya, tapi lah pasti ada belakangnya ada tapi. Tetapi nanti saya celaka. Loh, namanya enggak begitu percaya. Dzikir itu tanpa mengetahui kedekatan dan sudah menjadi ketetapan dekatnya. Itu nggak bisa ingat. Wong kamu belum pernah menetapkan kok mengingat. Jadi awal dari manusia bisa selamat itu pasti mempunyai pengetahuan tentang siapa yang bisa menyelamatkan. Itu pasti. Setelah itu, bagaimana agar Tuhan bisa menyelamatkan saya? Nah, konsep agama seperti itu. Semua agama itu sebenarnya mengajak dekat kepada Tuhan agar selamat. Tetapi ketika dijalani proses yang ditawarkan, itu nggak menjadikan dekat. Kenapa? Mereka hanya pembawa berita tentang Tuhan. Jadi konsepnya sederhana. Mengetahui siapa yang bisa dipercaya, setelah itu, yaitu penciptamu. Setelah itu berserah diri. Setelah berserah diri, yakin kamu bersama penciptamu, ikhlas. Nah, apakah kamu mengukur kalau kamu bersama Tuhanmu itu, ikhlasmu bersama Tuhan itu yakin diselamatkan apa tidak, kamu bisa mengukur. Oh yakin ini ketika saya seperti ini, merasakan bisa bersama Tuhan ini, inilah yang pasti diselamatkan oleh Allah. Nah, setelah itu kamu sadar untuk menjalani kehidupan ke depan. Kamu bawa selalu bersama Allah itu, keyakinanmu. Jadi merasakan kedekatan dan yakin itu wajib kamu hafal. Kalau kamu nggak hafal bahwa kedekatan itu rasanya seperti ini, keyakinan kalau seperti ini berarti saya pasti selamat. Lalu keyakinan ketika kamu bersama Tuhan itu kalau kamu nggak hafal, kamu nanti bersama perasaanmu, kamu bersama pikiranmu.
Kamu bersama keakuanmu. Setelah benar-benar hafal, oh ternyata begini rasanya selalu bersama Allah. Setelah hafal, setelah itu kamu ke depan, ini yang saya tetapkan ke depan juga, sampai mati. Nah, setelah itu kamu menggunakan harapan-harapanmu dengan Asmaul Husna. Kalau kamu menemui kesulitan, ya Allah, Engkau yang telah aku percaya, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau pasti menolong. Jadi keyakinan yang dipakai, bukan harapan tanpa keyakinan. Jadi berdoa itu dengan keyakinan, dengan harapan. Bukan memohon tanpa keyakinan. Ikhlas terserah Gusti Allah, nanti ditolong ya nggak apa-apa, nggak ditolong nggak apa-apa. Loh kamu nggak yakin kok, akhirnya bingung kamu kalau nggak ditolong beneran. Terserah Allah mau ditolong nggak apa-apa, nggak ditolong nggak apa-apa. Loh kamu nggak ditolong nanti bingung. Pengharapanmu aja kamu nggak punya, nggak kuat. Saya mohon pertolongan dari Engkau karena aku telah memberikan kepercayaan sampai mati. Demi Allah, tidak ada setitik keraguan. Tidak ada noda syirik dalam hatiku dalam mempercayai Engkau, wahai Zat yang menciptakan aku dan menciptakan alam semesta. Demi Allah. Dulu mantap. Akhirnya bisa selalu bersama. Akhirnya menemukan ketenangan. Terus menjalani kehidupan. Ada yang dipercaya dalam menjalani setiap kehidupan. Konsep seperti itu hanya bisa dijalani oleh jamaah. Tanpa adanya jamaah, kesendirian setiap manusia itu tidak mampu. Kenapa? Orang itu kalau sendiri-sendiri punya pengetahuan itu nggak berguna. Rusaknya pengetahuan kenapa? Kalau perutmu udah kenyang itu rusak, nggak punya pengetahuan apa-apa, tidur. Kalau kamu sudah bahagia itu rusak, nggak butuh pengetahuan. Itu loh. Jadi ibarat mau diajak berperang oleh Nabi Dawud, kamu dikasih tahu ini nanti melewati sungai yang di situ itu airnya itu enak, seger, rasanya manis. Loh kamu jangan kebanyakan kalau minum, nanti kita terus meneruskan perjuangan. Udah dibilangin begitu. Bawa tenda, saya di sini aja nggak ikut meneruskan. Akhirnya bawa tenda. Kalau nggak berjamaah itu nggak mampu. Kenapa? Kamu itu kalau udah kenyang itu udah nggak ada yang mengingatkan. Kalau sendiri, udah nggak kuat kamu mau berjuang lagi udah nggak kuat. Karena udah kenyang tidur menikmati. Ya udah ya Allah, memang aku kemampuanku segini, ya udah terserah Engkau. Akhirnya nggak berjuang karena apa? Kenyang, kekenyangan nih. Padahal orang yang beruntung itu inaladina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah ulaika humul muflihun. Inaladina sesungguhnya amanu orang-orang yang beriman, wahajaru orang yang berhijrah. Hijrah itu bagaimana? Memang hidupnya tetap di jalan Allah. Setelah itu wajah itu untuk berjihad fisabilillah di jalan Allah. Ulaika orang-orang seperti itulah humul muflikun di antara mereka orang-orang yang beruntung. Kita itu cuma membawa iman saja udah selamat. Iya kalau mampu. Kalau nggak mampu, apa ada yang menjamin bahwa kamu
sisa nafasmu yang terakhir pasti kamu itu kembali ikhlas untuk kembali kepada Allah. Belum tentu. Kadangkala kamu ingat anakmu, udah nggak rela, kamu masih punya beban. Ini anakku bagaimana? Akhirnya ditarik nafas. Nyawamu ditarik, kelekek-kelekek, akhirnya melilik-melilik. Lah nggak ikhlas, masa bisa ikhlas kembali kepada Allah? Nggak mungkin. Kenapa? Karena sendiri. Karena belum hijrah. Karena nggak jihad. Karena nggak berjamaah. Karena nggak di Baitullah. Baitullah dalam hatimu saja kecil. Tapi Baitullah dalam jamaah itu besar. Masjid yang diadakan di dunia. Yang diciptakan di dunia. Kalau masjid yang diciptakan dalam hatimu, itu cukup untuk keselamatan dan keyakinan. Tapi dalam kehidupanmu di dunia, kamu harus masuk dalam masjid dunia. Apa? Persaudaraanmu, imam dan makmum, berbaris-baris. Jelas semuanya? Gus. Sangat jelas, Gus. Oh, sangat Terima jelas. kasih. Penerangannya sangat jelas, Gus. Terlalu jelas. Alhamdulillah. Sangat jelas, Kak. Wujud riyen, Gus. Oke, nek jelas yang ngerokok sih Mas Marto, ndang. Ayo ngerokok-ngerokok. Ojo tegang-tegang. Nek tegang kok mari bingung. Nek rapoke tegang ra apa-apa, Gus. Nek meletot Iya. wis yo. Jelas ya? Enak kan penjelasannya? Ya. Oh, jelas. Enak Kamu sekali, nggak keliru. Gus. Gus, sekolah terami. Oke, siap. Gus. Tak oke kena emang. Gus. Kan Melu ya kamu kecil nggak keliru toh memilih saya sebagai imam kalian kan nggak keliru. Iya. Nggak mungkin keliru dong. Saya bertanggung jawab. Sampai apa? Kita belajar terus. Kita foto-foto. Inspiratorku, motivatorku, penggugah jiwaku, pemerdeka jiwaku. Oh, semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pak Alif, oh peyek ora tau ketok belas iki. Tahlilan Gus sama ini Gus 7 hari mertua Gus. Oh, 7 hari mertua. Iya, baru rapi, baru beres. Pak ya ini keprok watu. Halo, tukang keprok. Halo bos. Woi, aku ora kebetulan bos. Kok tak sarungan sik. Beda tuh ganteng. Oh iya. Mas Ardi jelas apa enggak Mas Ardi? Jelas, Gus. Oke. Oke. Ya, Bapak E bisa diskusi ya Bapak E. Romone tidak diskusi. Gus, mau nanya yang tadi dijelaskan Mas Bidin tuh Gus. Yang dijelaskan Mas Bidin masalah aku yang kembali ke Tuhan itu Gus tadi. Kurang jelas ya Gus. Oh itu gampang. Oke. Gampang. Kalau orang Jawa itu biasanya ketika kembar lahirnya yang terakhir itu yang paling tua. Nah, aku itu lahirnya paling belakang. Yang pertama lahir jasad. Yang kedua lahir nafsu. Yang ketiga lahir baru aku. Aku itu loh kesadarannya usia kadang 2-3 tahun atau 7 tahun. Jadi itu yang barep. Nah, aku itu
yang memiliki yang di belakangnya, yang sudah lahir dulu. Aku itu jasadnya itu diberikan kepada aku. Terus nyawanya, terus nafsunya itu yang memimpin akunya. Nah, setelah dipimpin bisa selamat apa enggak? Aku itu pemilik yang diberikan kepercayaan oleh Allah. Bayi kalau lahir itu kan akunya belum ada toh. Jasadnya dulu. Setelah itu diberi nafsu, bisa nangis, bisa minta makan, nangis, nangis, nangis kalau nggak enak, nafsunya nggak terima. Setelah itu akunya baru belakangan. Lah kalau akunya sudah balik, sudah dewasa, baru akunya memimpin. Lah akunya bekal pengetahuannya itu yang butuh mencari. Mencari untuk bisa mempertahankan diri dalam kehidupan dunia. Lah akunya itu dalam proses hidup di dunia mempunyai batasan-batasan ketidakmampuan. Karena terbatas, akhirnya mencari yang bisa dipercaya untuk menyelamatkan. Karena akunya sadar nggak mampu menyelamatkan dirinya. Nah, nyambung dengan yang saya ceritakan tadi. Jelas? Jelas, Gus. Malah Alhamdulillah. jelas paling kok lali. Gayane tok. Oke, terus malu kan Robitoan, Gus. Yo, nek lali tekokne. Boleh saja. Gayane Wajib sangat kalian jelas itu. Gus, tapi lali. Wong yang penting syarat kalian itu bukan pinter kok. Saya dari dulu menceritakan seperti ini, memberitahu seperti ini. Itu kalian nggak wajib pinter. Yang penting mendengar aja, mendengar lama-lama. Tahu sendiri. Allah yang beri hidayah. Nggak apa-apa, lupa. Yang penting ikut Zoom, tetap dalam jamaah. Nanti pada saatnya juga Allah memberikan hidayah. Santai Gus, aja. tanya Gus, Nggih. saat waktu anak masih kecil itu kan udah bisa ngomong itu kan biasanya ini punyaku, apa-apa ini punyaku apa itu yang dinamakan akunya mulai muncul, Gus. Ya. Bagaimana, Gus? Betul, akunya mulai mempunyai hak kepemilikan, entitas, punya keberadaan terus memiliki. Nah, punya keberadaan terus memiliki. Jadi aku itu entitas, keberadaan untuk memiliki. Nah, memiliki baju, memiliki orang tua, memiliki apa, memiliki lah. Setelah kepemilikannya, jasadnya sekaligus dengan yang lainnya itu akhirnya akunya bisa tumbuh plek, punya entitas individu. Setelah itu akunya bertanggung jawab terhadap dirinya, badannya, kalau lapar bagaimana, kalau sakit diobati, itu kan tanggung jawabnya akunya. Makanya kalau luka kakinya, wah kakinya berdarah itu diobatin, kan aku yang bertanggung jawab. Gus, kalau orang sudah meninggal tuh akunya kemana, Gus? Akunya, Gus? Yang sudah berpisah dengan jasadnya itu, nyawanya. Nah, tinggal yang menjiwai apa, yang menjiwai di dunia itu jiwanya jiwa iman Itu sebagai hamba atau jiwa sebagai manusia yang bernafsu. Jadi udah mulai kalau bisa. tidak bisa kembali ke Allah, akunya melayang bersama pengetahuannya. Enggak mengetahui Tuhan berarti ya kesendirian, arwah penasaran. Akunya masih pindah alam. Jasadnya terpisah. Kalau didoakan itu baru
akunya bisa tenang melihat keturunannya yang mendoakan. Tapi kalau nggak ada keturunannya, nggak ada yang menyelamatkan. Kalau nggak punya kenalan yang dia pernah berjasa, bagaimana cara mendoakan? Mendoakan itu kalau jiwa kita itu nggak bisa bersungguh-sungguh kalau nggak kenal kamu mendoakan, memohon. Coba kalau kamu ketemu kuburan, ada ketemu kuburan terus kamu memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah. Jiwamu apakah bisa meminta orang itu selamat, memohon kepada Allah? Nggak bisa. Yang bisa cuma otakmu, semoga Allah menyelamatkan. Tapi nggak tahu, nggak bisa yakin ini pasti selamat. Karena kamu nggak mengenal. Tapi kalau di situ kamu mengenal, ini orang tuaku, ya Allah. Nah di situ jiwamu masuk. Keyakinan, yakin orang tuamu selamat. Atau kamu kuburannya orang yang kamu mengenal dan orang itu menolongmu, pernah punya jasa. Tapi kalau musuhmu kamu punya keyakinan, yakin orang ini selamat, nggak bisa, hatimu menolak. Hatimu menolak ketika kamu memohonkan kepada Allah agar diselamatkan, hatimu sendiri menolak. Wong ada cacat cedera di hatimu. Kalau orang itu berjasa kepadamu entah ketika kamu lapar memberikan makan, hatimu ini loh ketika mendoakan ketika dia mati, di situ langsung yakin ini pernah berjasa. Lo ada amal yang untuk dirimu. Kamu memohon kepada Allah punya keyakinan orang itu pasti selamat. Kalau nggak kenal sama sekali nggak bisa yakin. Makanya orang mati itu yang ditinggalkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang mendoakan. Setelah itu, amal sedekah jariah yang di jalan Allah. Oh, saya pernah diajar oleh guru saya ini. Ya Allah, guru saya ini loh membekas di hati saya ilmunya. Sehingga berguna. Engkau selamatkan ya Allah. Bisa yakin ada kedekatan. Karena punya jasa ilmunya. Kamu pakai. Gus, tanya Oke. Perbedaan aku dengan hamba itu tolong jelaskan, Gus. Aku itu entitas, hamba itu ketika sudah ada Tuhan dan bisa berserah diri namanya hamba. Aku menghambakan diri. Hamba dari siapa? Dari Tuhan itu. Terima kasih. Ya, oh mosok main ngono tok wis cukup. Kok kowe nak gampang. Gus, boleh ya? Berdoa itu kan nggak harus ke kuburan, Gus ya. Kalau mendoakan orang tua itu. Mendoakan yo enggak di kuburan kan ya biar dilihat orang kan ya oh berziarah itu kan ada yang melihat. Kalau sama nggak ada yang melihat dituduh kamu nggak pernah mendoakan, nah, itu nanti bingung jawabnya daripada yel-yelan. Ojo guyu lah nek gelem yel-yelan karo dulurmu ya gak apa-apa. Saya kan habis sholat itu mendoakan tiap malam. Tapi nggak jarang ke kuburan, Gus. Oh boleh, tapi kalau kalau nanti dituduh sama tetanggamu nggak pernah mendoakan orang tua lah di situ kan ya nolak fitnah kan penake teko yang kuburan ngono. Arep-aresane tok gak tau nang kuburan ngono, Gus. Bisa ngono ae. Hanya Gus. Iya, Bu Ani. Bu Ani Guruwati, Pak Harun Guruwati. Tuhan itu kan menciptakan malaikat. Terus Iya. malaikat itu
apa makhluk apa sifat itu. Ini kan Makhluk. macam-macam, ada yang menjaga neraka, surga, terus yang mencabut nyawa. Kan Tuhan tuh maha kuasa kok, mencabut nyawa aja, Iya. nyuruh gitu, Pak. Ya memang Allah menciptakan kan boleh tuh. Nggak menyuruh, nggak memberikan tugas. Kalau menyuruh itu apa-apa menyuruh kayak Bu Ani ya. Ini nak, ini suruh loh Kak. Ibu udah bisa kok nyuruh-nyuruh ya, nggak begitu. Bu Ani menyalakan kipas dengan mesin sistem. Klek, setelah itu berputar terus. Kan Bu Ani nggak nyuruh kipas. Apa Bu Ani nyuruh kipas untuk berputar? Kan enggak. Tapi kok nyala terus? Ngapain Bu Ani kok nyuruh-nyuruh kipas? Ya enggak mungkin. Tinggal klik itu aja udah. Itu namanya sistem. Tuhan membuat sistem. Sistem otomatis di dunia ini dan di akhirat. Malaikat itu yang diperintah untuk memelihara sistem. Jadi bukan Allah menciptakan malaikat berupa manusia terus mencabut orang satu-satu, ya bukan itu sistem. Sistem itu bagaimana? Keterbatasan manusia itu ada batasannya. Terus cara mencabutnya bagaimana? Batasan jasad tidak mampu jasad sudah tidak mampu diberi nyawa, ditempeli untuk bertahan hidup, udah nggak mampu, di situ ada batasan lah, itu namanya sistem. Setelah itu nyawanya lepas. Biarkan aja sama Tuhan mati sendiri, bukan malaikatnya itu terus mencabut, bukan begitu. Sistem otomatisnya gitu loh. Paham apa belum? Aduh, tak pikir dulu, Gus. Allah. Belum paham, Gus. Malaikat itu sistem. Allah menciptakan sistem mesin pencabut, mesin yang membatasi manusia. Mesin yang menurunkan hujan, sistem. Jadi uap air di darat kepanasan terus menguap ke atas, di situ mengumpul, itu sistem. Terus nanti kalau mengumpul menjadi awan terjatuh, itu sistem. Jadi Allah membuat otomatis seperti kerja mesin itu loh. Ada karburator, ada rantai, ada pembakarannya, terus ada komponen-komponen yang lainnya, kelistrikannya. Lah sistem seperti itu. Jadi malaikat itu sebuah sistem yang Allah buat untuk menjaga kelangsungan dunia dan akhirat. Sistem alam. Malaikat itu sistem alam yang menciptakan Allah. Makanya alhamdulillah sekabehing puji lillahi ku kedua Gusti Allah Robi kang reksa yang memelihara alamin. Jadi alam semesta. Jadi Allah itu pemelihara alam semesta. Jadi berterima kasih pada Al-Ilah, satu Tuhan yang menciptakan kamu itu, yang memelihara alam semesta. Termasuk kamu. Alami itu loh namanya malaikat. Oh alami ini. Oh alami ini. Dari akhirnya dibakar dari bawah, ya alami pasti, yang atas pasti kebakar. Jadi itu alami itu loh namanya sistem, namanya malaikat kalau bahasa Arab. Otomatis. Jadi jangan dikhayalkan seorang makhluk, itu jangan. Bayangannya kan nonton sayape malaikat. Iya, itu khayalannya otak tuh. Terbang, jebar, serbanan. Nah kalau malaikat mau mencabut nyawanya di Amerika, terbang ke sana kemari ya lelah nanti.
Mau naik Ya. apa ojek? Bayangan kita kan gitu, Gus. Ada sayap, ada. Lah itu kebanyakan menghayal karena tidak ada yang menjelaskan. Nggih, nggih, Bagaimana ya Kak? betul. Bagaimana kalau mencabut orang di sana terus di sini kalau malaikatnya punya sayap terus gimana terbangnya ke sana? Oh itu bosar. Iya tapi kalau bosar nanti melihat yang kecil nggak kelihatan. Akan mau komik. Kalau penjelasan tentang bidadari itu gimana, Gus? Penjelasannya bidadari. Oh, ayu-ayu. Ayu-ayu. Cari ini. Semlohe ngono nih. Bidadari itu segala sesuatu yang menyenangkan kamu, membahagiakan kamu, melayani kamu. Jadi kamu berjalan kayak ada yang melayani gitu loh. Oh, begitu Gus ya, 70 bidadari itu ya. Ya, banyak pelayannya. Pelayan. Cantik-cantik, itu kayalannya. Halusinasi. Iya, Gus. Masuk akal. Ya, iya dong, kalau kita nggak masuk akal ya nanti dibantah orang bingung. Oke, Gus. Terus ini saya ulang tadi, Gus, ya, biar saya lebih jelas, Gus. Yang masalah orang meninggal tuh akunya bersama jiwanya waktu hidup di dunia itu menjawab apa? Terus jiwa sendiri itu Gus apa, Gus? Tolong dijelaskan, Gus. Jiwa itu aku yang ditempeli jasad, ditempeli oleh nafsu, ditempeli pengetahuan. Lah itu yang paling dominan digunakan apa? Terus menjadi jiwanya untuk hidup sehari-hari itu apa jiwanya? Jiwa nafsunya atau jiwa keakuannya atau jiwa imannya. Kalau jiwa imannya pasti punya jiwa yang ikhlas dan ingat yang memelihara dia. Jadi jiwanya seorang hamba itu rendah hati. Jiwanya orang yang memelihara dirinya, keakuannya, kelihatannya rendah hati tapi egois. Akunya itu yang lebih tinggi daripada Tuhannya. Merasa mampu menghidupi dirinya sendiri. Itu jiwanya keakuan. Jiwanya nafsu selalu urusannya itu perut aja. Yang penting cari makan, orang itu hidup yang penting makan, yang penting punya uang. Uang itu segala-galanya. Kalau kita nggak punya uang gimana? Lah itu jiwanya itu jiwa materi. Materialistis. Mulai. Angel. Mengsengsarakan itu. Menyengsarakan materi. Jiwanya selalu materialistis. 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 Materialistis mbok wis apa? Bahasane sing penak-penak itu, Gus. Kedonyan. Penak kedonyan. Jadi urip hartanya itu segala-galanya bagi dia. Materialistis gitu loh maksudnya. Jadi jiwa itu sifat yang menempel di aku dan digunakan untuk hidup. Sifatnya seorang hamba bagaimana? Iman. Jadi sifat imannya itu yang rendah hati, selalu bersama yang memelihara dia. Itu jiwanya seorang hamba. Jiwanya aku, jiwanya hamba, jiwanya nafsu itu beda-beda. Kayak Mas Budi itu loh waktu dibilangin tetap ngotot
itu jiwanya apa? Kesenangannya ini udah kesenanganku, ini masa enggak boleh. Lah itu nafsunya itu menjiwai. Tapi setiap hari apa enggak? Kan jarang-jarang. Itu ketempelan gitu loh. Ada sifat yang menempel. Surupan. Kesurupan oleh nafsunya. Jadi Atas, yang atas. ya jarang-jarang lah, kan udah iman. Terus itu malaikat kalau maaf, kalau malaikat Jibril yang dimaksud Jibril itu bagaimana Gus yang sebenarnya? Malaikat Jibril yang memberi wahyu. Malaikat Jibril itu ketika saya mengasih tahu ke kamu, masuk ke dalam hati. Lah, di dalam proses kamu sadar di hatimu, biar itu loh. Itu namanya malaikat Jibril. Sistem di hatimu. Oh, itu. Betul Gus. Sistem di hatimu Mas Dede. Kan saya malaikat bukan. Nik. Nik. Nik pengen mulai. Biar terang gitu loh. Jadi membawa nur. Kalau orang Jawa biasanya oh alah. Itu terang hatinya. Tanda-tanda Jibril datang itu oh alah lah itu. Loh, Berarti bahasa Arabnya Jelas Gus. You Gus, I love you. Alhamdulillah. Love you full. Assalamualaikum Gus. Oke, kan lama nggak zoom dengan saya kan lama. Baru kali ini kan. Oh, ya kita tombol kangen. Tenang aja. Assalamualaikum Halo. Gus, mau tanya. Waalaikumsalam. Oke, Pak Mas Puri. Niku pripun Gus, malaikat yang menanyakan di alam kubur orang mati yang sedang meninggal kan ditanya ini pripun Gus? Bawa pentung. Nggih ngoten suwun. Oh, penjelasan Gus. Pak Suryandi. Gogoto. Man robuka, wa mana biuka, wa ma kita buka. Nah, yang bertanya sebenarnya tidak ditanya, tapi kamu itu merasa was-was, kamu nggak tahu siapa yang mau melihara kamu. Jadi rasanya itu kayak tertekan gitu loh. Itu dalam diri kamu. Jadi jiwamu itu gelap, nggak tahu. Dalam kesendirian nggak ada yang memelihara kamu. Rasanya tertekan. Lah tertekan tuh jatuh rasanya. Jadi bukan bertanya, bukan. Kayak kamu lapar tuh masa ada yang bertanya, ada yang bicara lapar. Kan kriwi. Lah itu. Lah ketakutan itu bagaimana? Oh nggak ada yang memelihara. Lah kamu nggak ada yang memelihara. Ketakutan. Kamu panggil-panggil mbok, dia nggak datang. Kena pukul. Bagus jadi goto Gus. Jadi sistem dalam jiwamu sendiri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nanya Gus. Allah itu kan dekat sama kita Gus. Nah, lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, itu gimana Gus untuk memahami kalau Allah itu memang dekat sama kita itu Gus? Ya mendekat dulu. Kalau nggak mendekat ya nggak bisa dekat. Walaupun sudah dekat, tapi kalau nggak mendekat ya nggak dekat. Lah mendekat apa enggak?
Caranya Alamatnya mendekat. dekat. Alamatnya dekat, lebih dekat dari urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat leher. Alamatnya. Lah, orangnya mendekat apa enggak? Oh. Allah itu ada dalam diri. Ya enggak. Lebih dekat. Lah, mendekat apa enggak orangnya? Kalau enggak mendekat ya enggak dekat. Wong kamu aja walaupun dekat dengan orang yang menginap di rumahmu, tapi kamu bisa merasa jauh. Saya nggak kenal ini siapa lu, kamu jauh kok, walaupun dekat di rumahmu. Kalau kamu nggak kenal, jauh apa dekat? Kalau kamu nggak percaya, ya jauh. Walaupun jauh, kamu di Bali, saya di sini. Kalau kamu percaya dengan saya, ya dekat rasanya. Seperti itu. Aduh tanpa apa ya? Cedak tanpa singgolan, aduh tanpa wangenan. Dekat tanpa bersentuhan, jauh tanpa jarak. Itu Tuhan. Iya. Gus, matur suwun Gus. Ya, bisa diterima atau penjelasan saya? Saged Gus. Sangat jelas, Gus. Sangat jelas ya Pak Suliadi. Sangat jelas. Sangat jelas baru ngampel. Sangat jelas lalai. Ngampel Bapak lalai. Kalau seperti ini katanya sangat jelas, nanti besoknya lupa. Besok ngampel lah. Tapi boleh lupa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Bapak Inu. Nanya Kang nih baru datang nih habis tahlilan pengajian Kang nih. Ah ini mana berkatnya? Oke Kang. Ada alhamdulillah. Ini Kang kalau orang tua bisa diselamatkan, dua ibu bapak bisa diselamatkan. Kalau udah meninggal itu anak itu bisa diselamatkan enggak? Kalau udah meninggal itu Kang. Anak kita. Anak kita. Iya. Kalau matinya belum balik bisa. Kalau udah balik nggak bisa. Oh, kalau udah balik nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Kan kewajibanmu itu kan kamu menjadi jariah dari orang tuamu. Bukan kamu menjadi jariah dari anakmu. Iya. Kalau Oke Kang. Siap Kang, atur nuhun. Siap kok enggak hormat. Siap. Siap. Makasih. Siap. Mungkin ada yang tanya lagi. Mumpung saya pinter ini. Gus. Nggih. Lah itu di saat Allah menciptakan khalifah, setelah itu malaikat protes itu bagaimana, Gus? Malaikat protes kan butuh bukti. Malaikat protes itu kan karena butuh bukti bahwa ciptaan Allah itu benar-benar menjadi hambanya Allah. Ketika Allah menciptakan ini jailun fil ardi khalifah. Nah, itu Adam, kisahnya Adam. Ya. Jadi sebagai bukti bahwa Adam itu diberi pengetahuan oleh Allah langsung, sehingga ketika malaikat disuruh menguji, akhirnya malaikat taat kepada Allah.
Jadi Adam itu punya pengetahuan yang langsung dari Allah. Akhirnya malaikat protes, setelah itu ditunjukkanlah pengetahuannya. Yo, coba tanya aja. Setelah Adam menjelaskan, akhirnya semua malaikat dan jin pada tunduk kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau tunduk? Tertutup oleh sifat aba wastakbaro, sombong dan membanggakan diri. Malu saya udah lama bisa menjaga diri saya. Kok suruh tunduk kepada Adam? Gengsi dong. Itu punya sifat itu. Jadi iblis itu bukan nggak mau sujud di hadapan Allah, tapi nggak mau sujud tunduk kepada Adam. Iblis itu nggak mau tunduk kepada Adam. Bukan nggak mau tunduk kepada Allah. Tapi iblis itu hebat, jangan nimbangkan kan. Ya Allah. Iya Lur, ada yang tanya lagi? Tanya Kalau lagi. nggak ada yang tanya, ngopi-ngopi. Ngopi. Tanya lagi, Gus. Assalamualaikum Gus, tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nur. Ya. Seorang anak atau bayi sampai balita itu kan punya nafsu tapi tidak punya dendam. Setelah besar, dewasa punya sifat dendam. Tapi setelah beriman, dia mengetahui tuannya. Apakah dia seperti bayi yang terlahir? Alasan bayi tidak dendam itu apa itu, Gus? Apa itu? Alasannya bayi tidak dendam, terus kalau sudah dewasa udah nggak punya dendam, berarti seperti setelah beriman. Kalau dewasa udah beriman berarti udah seperti bayi lagi. Kalau nangis oe gitu. boleh boleh menangis seperti itu. Begini itu kan ibarat. Kenapa kalau bayi itu nggak punya dosa? Karena bayi itu masih belum menempel sifat kotor, tapi sifat polosnya. Keakuannya itu belum menjadi sifat sombong dan membanggakan diri. Setelah besar punya sifat sombong dan membanggakan diri, ketika kalah dia akan sakit hati, dendam. Nah, ketika kalah, kalau menang ya enggak. Wong dendam itu kan karena kalah. Saya menang, saya dendam, ya enggak ada orang menang kok dendam. Ya kalah itu. Nah, keakuannya itu sombong dan membanggakan diri itu jadi nggak bisa bangga, akhirnya sakit hati, timbullah rasa dendam. Kalau orang sudah beriman seperti bayi lagi, turun ikhlas, lepas, nggak ada kotor, suci hatinya, karena ada yang lebih utama dari hidupnya, yaitu keselamatannya di hadapan Allah, bukan kebanggaannya di hadapan orang lain. Sehingga orang iman tuh nggak punya dendam karena ada yang lebih utama dalam hidupnya. Apa? Keselamatannya di hadapan Allah, rendah hati, ikhlasnya diperjalankan oleh Allah, kokohnya niat untuk lurus menghambakan diri kepada Allah. Jadi nggak ngurusin kalah menang dengan orang. Yang menjadikan suci kan seperti itu. Bisa diterima, Bu? Bisa, Gus.
Bisa ya? Ada yang ditanyakan lagi, mungkin kurang jelas. Gus, definisi manusia yang dekat dengan Tuhan itu gimana Gus? Definisinya Gus? Orang yang dekat dengan Tuhan itu ya yang selamat apa yang dekat? Yang dekat Gus. Kalau yang dekat orang yang berserah diri dan bisa ikhlas, di situ bisa merasakan kedekatan, punya keyakinan saya udah dekat. Oh ini namanya dekat dengan Allah. Itu yang orang yang sudah bisa merasakan latakoh walatahzan, hilang khawatir, hilang gelisah karena Allah selalu bersama saya. Yang menemukan keyakinan itu orang yang dekat. Jadi definisinya orang yang dekat adalah orang yang hilang khawatir, hilang gelisahnya, dan di dalamnya ada kepercayaan, ada iman bahwa Allah bersama saya. Ada percayanya. Tumben sampai lewat tengah rolas ya. Kalau orang selamat, Gus. Kalau orang yang selamat, orang yang bersahadat 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ada imamnya, wa ulil amri minkum, ada imamnya yang menjadikan dia bisa mencontoh Rasulullah, bisa sahidna ke hadapan Allah. Lah kalau nggak ada yang mendekatkan, syahadat sendiri ya ucapannya, tapi dekat sudah mengetahui Allah, kok kamu menyepakati Allah. Oh ini Tuhan saya percaya. Loh, sahidna nggih Gusti loh. Kalau nggak tahu Tuhan, yang kamu iyakan apa? Wong iyakan karena mengetahui. Jadi syarat sahnya selamat itu karena masuk dalam masjid Baitullah. Nah, syarat kamu masuk di dalam Baitullah itu ada yang memasukkan, pegang kuncinya. Itu aja. Masalah imannya menjadi kelakuan itu dalam proses, on progress. Kenapa? Karena ada yang kamu percaya untuk mendidik imamnya. Ada yang bertanggung jawab. Berarti yang dekat juga selamat ya, Bos? Yo iya dong. Masa enggak selamat? Ya enggak lah. Ini yang tadi, Gus. Kan kata Gus, malaikat itu tekan sistem. Terus tadi bilang apa protes. Gimana tuh? Hah? Tadi kan bilang malaikat itu protes. Gitu. Bukannya malaikat itu sistem kan itu, Gus. Kok protes itu? Ya. Yang tadi. Maksudnya protes itu kan dibahasakan. Sama kayak perutmu kalau lapar. Oh perutku protes. Sebenarnya kan nggak protes seperti itu. Rucuk-rucuk. Nah. Kriwik-kriwik. Malaikat protes mau menurunkan hujan nggak jadi, kena angin. Wah, akhirnya hujannya diterpa angin. Protes itu akhirnya turunnya meleset seperti itu. Karena disiwer sama Mas Iwan. Jadi bukan protes yang seperti manusia khayalan kita. Jadi sistem bisa dipahami. Ya, Gus. Gus. Sangat paham, Gus. Oh, sesuk lah lali. Tapi gak apa-apa. Enggak, Gus. Enggak, Gus. Pokoknya intinya di sini itu nggak ada wajib hafal, tuh nggak ada. Kulo niki bodoh ya, Gus. Kulo niki, Gus. Mari eling yang meneh ngamplah maneh. Lali takok mana, Gus? Nggak diwajibkan menghafal. Nggak ada, karena di dalam Al-Quran nggak ada satupun kewajiban untuk menghafal apapun. Yang penting eruh arai. Ya, manusia itu kesadarannya itu mengetahui arah hidupnya. Nggih. Sebelum tahu arah hidup, tahu siapa yang bisa dipercaya.
Nah, kalau tahu yang bisa dipercaya, setelah itu memilih pembimbing. Tanya Salah lagi, dalam pendidikan. Ya, monggo. yang dimaksud kemana kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan, itu gimana, Gus? Oh, Itu Al-Baqarah menghadap Tuhan 115. di situ kamu bisa menghadap Allah, kamu bisa ikhlas kok mempercayai Allah. Di mana-mana loh, kamu di WC juga bisa iman, bisa dekat dengan Allah. Kan dimanapun kamu berada, kamu bisa toh untuk mempercayai Allah dan ikhlas. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Ya, seperti itu. Namanya kamu turun menghadap Allah, itu turun, berserah diri. Jadi tidak peduli tempatmu, tidak dibatasi. Sadar. Punya keikhlasan. Jadi hatimu itu merasakan turunnya untuk berserah diri itu. Yang itu yang Siapa jadi, yang kamu percaya? yang jadi pertanyaan saya kan itu, Gus. Masuk kok wajah kok Allah kok punya wajah, saya pikir gitu. Ini wajah itu wajah. Ya sesungguhnya aku menghadap ke hadiratmu. Jadi berkunjung. Kayak haji itu kan menghadap Allah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Itu kan aku memenuhi panggilanmu kan turun ikhlas bersama-sama dengan jamaah yang lain. Oke, jelas? Oke, siap. Sangat jelas, Gus. Sangat jelas iki wong iki. Besok lali gak apa-apa. Besok lupa gak apa-apa. Kan ada imam. Baik Mas dikit, Bu. Dede mungkin ada pertanyaan? Yang penting uli amri minkum Gustu Biono. Nambah dikit, Bu. Oke. Ini ada ini kawan saya ini yang Ya. pengen pembahasan tentang sabar dan ikhlas itu yang seperti apa katanya gitu, mau tanya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warobitu wataqullaha la'alakum tuflihun. Sabar. Sabar dan ikhlas lah itu bagi orang iman atau bagi orang yang tidak iman. Jadi nomor satu itu iman dulu. Sabarnya orang nggak iman paling kalau menerima masalah ya dia menguatkan dirinya, diam aja mengalah, itu Benar. namanya sabar. Orang sabar lama-lama mati. Sabar itu harus didahului iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanus biru lah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan sempurnakan kesabaranmu. Warobitu bersama-sama, robitoh robit berantai, tali temali dengan persaudaraanmu. Wataqullaha dan taatlah kepada Allah. La'alaku mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung, tuflihun. Iman dulu, baru sabar. Setelah itu menyempurnakan kesabaran. Setelah itu bersama-sama, tali temali persaudaraan. Setelah itu bertakwa kepada Allah. Nah, disitulah orang yang beruntung. Jadi diambil sabar dan ikhlasnya saja ya. Ikhlas dengan siapa? Iman aja belum. Kan harus iman dulu sempurna. Itu bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang yang tidak beriman boleh sabar, itu bagaimana? Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu kalau kamu memberi orang nggak ngundomono. Itu ikhlas. Itu bagi orang umum. Sabar itu bagaimana? Kalau kamu dipukul orang, kamu diam aja, itu sabar. Ngalih gitu aja. Itu orang umum. Makanya sabar itu lama-lama mati. Bagi orang yang tidak iman.
kesabaran yang tidak iman itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Iman baru sabar. Ya, kan Hanya sabar di sayang ayatnya Tuhan. kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan ayatnya jelas urut-urutannya. Wasta'inu bisobri wasolah. Memohonlah dengan sabar dan sholat. Lah kan iman dulu. Lah memohon kalau gak menghadap Allah, setelah itu memohon. Lah jauh kok meminta. Lah dekat apa jauh dengan Allah? Tuh. Jadi kuncinya itu iman. Lah iman itu apa? Iman itu percaya. Lah percaya itu alat untuk mendekatmu kepada Allah. Percaya tapi gak dekat, berarti cacat, gagal selamat. Saya udah percaya kepada Allah, lah dekat apa enggak? Kamu mendekat apa enggak? Enggak. Ya udah. Selamat. Ya jangan harap. Kan iman itu alat untuk mendekatmu karena percayamu kepada Allah. Ya kebetulan ini tadi kok pas ingat ayatnya. Nggih, Gus, Pak Winter ngalah-ngalai seh. Kebetulan. Banyak. Kebetulan. Pokoknya just malam ini Gus Pak Winter. Masalahnya aku ngombe kopi Lampung ini pasan. Lho iki asli. Asli. Suwira dikirim kok pangga kopi Lampung wae. Kopi Bukan gowo kemarin gowo lur. Kopi Oh, iya. Lampung asli. Lali piye? Oh iya. Wong rasane khas. Pinter pokoknya ngombe kopi, pinter. Nggih, etes. 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 Sabar karo ngopi. Wong sabar kasihan nyala. Beruntung dewe. Wis kancane kayak didelep-delepne Pak Gus kuwi. Wah. Bilanglah delepne karo Karo ngopi. Asli. Lah, karo ngopi ya, Pak, karo Pak Agus nih. Oke, lur ngono ae ya, besok yang kerja biar nggak kacau. Nggih, Gus, nggih. Matur suwun. Alhamdulillah. Jangan lupa bahwa kuncinya selamat, kuncinya itu di dalam Baitullah. Kuncinya kamu tetap berada di Baitullah. Lah, agar kamu yakin berada di Baitullah, syahadatmu tidak cacat. Kamu tidak keluar dari jamaah. Oh, saya jamaahnya, Gus. Oh, saya berada dalam jamaah. Nah, berada di dalam jamaah itulah ruang keselamatan. Karena di dalam jamaah ada imam dan makmum. Itu aja kuncinya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sampai mati. Selamat dunia akhirat derajat. Amin. Amin. Ya, akhiri. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Waalaikumsalam.